Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita semua bisa bertemu dalam Zoom meeting ini dalam rangka sosialisasi implementasi kurikulum Merdeka yang akan dilaksanakan di SMK Kesehatan Bakti Indonesia Medika Blitar pada tahun pelajaran 2022-2023. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu guru semua karena sudah meluangkan waktunya dalam rangka sosialisasi awal. Bapak Ibu, ini nanti merupakan sosialisasi awal, jadi nanti akan ada kelanjutannya karena banyak hal yang harus kita pelajari dalam implementasi kurikulum Merdeka ini. Baik Bapak Ibu, karena waktunya memang pendek dan jadwalnya padat, langsung saja saya mulai. Nah, kurikulum Merdeka berasal dari pemikiran siswa itu bukan botol kosong saat datang ke sekolah. Kemerdekaan hendaknya dikenakan terhadap caranya anak-anak berpikir, yaitu jangan selalu dipropori atau disuruh mengakui buah pikiran orang lain. Akan tetapi, biasakanlah anak untuk mencari sendiri segala pengetahuan menggunakan pikirannya sendiri, berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Gambaran umum untuk implementasi kurikulum Merdeka SMK di sini banyak menggunakan untuk penerapannya di sini menggunakan penerapan project based learning. Saya kira untuk Bapak Ibu semua tidak asing dengan project based learning ini. Nah, untuk implementasi kurikulum Merdeka yang dilaksanakan di SMK Kesehatan secara mandiri, ini berdasarkan rekomendasi dari pemerintah. SMK Kesehatan menggunakan mandiri berubah. Screen-nya kelihatan, teman-teman? Saya share screen-nya kelihatan? Tidak. Maksudnya share screen-nya muncul di layar kah? Atau belum? Belum. Oh, mohon maaf. Belum. Oh, belum. Belum. Oke, sebentar. Sudah kelihatan, Bu. Oke. Sambung. Saya tampilkan dulu. Kelihatan ya teman-teman? Untuk share screen-nya. Baik teman-teman, untuk implementasi kurikulum Merdeka itu sebenarnya ada 3 ya teman-teman. Ada mandiri belajar, ada mandiri berubah, ada mandiri berbagi. Tetapi karena rekomendasi untuk sekolah kita yaitu mandiri berubah, maka di sini kita menggunakan mandiri berubah. Di mana isinya kurikulum Merdeka, di sini ada spektrum keahlian, struktur keahlian, dan capaian pembelajaran. Kalau dulu kita menggunakan KIKD, tapi sekarang kita menggunakan capaian pembelajaran. Untuk capaian pembelajaran akan saya bahas lebih lanjut pada Zoom selanjutnya. Nah, setelah itu, kalau dulu kita menggunakan kata SP ya, di sini menerapkan kurikulum operasional satuan pendidikan. Nah, untuk bahan ajarnya di sini sebagian besar disediakan oleh pemerintah. Nah, bagaimana implementasinya terhadap pedagogiknya? Di sini sama sebenarnya menggunakan behavior, kognitif, konstruktivisme, humanistik, tapi ada beberapa perbedaan. Kalau dulu di sini
anak belum memperkaya pengetahuan untuk berkembang, tetapi sekarang anak sudah memperkaya pengetahuan untuk berkembang. Kalau dulu bahan ajarnya susah, tetapi kalau sekarang bahan ajar mudah sekali ditemukan di e-book ataupun internet. Nah, kalau zaman dulu, guru itu mentransfer ilmu atau membagikan ilmu pengetahuan dan siswa menerimanya. Tetapi saat ini guru sebagai fasilitator, mentor, coach bagi peserta didik. Untuk pembahasan mengenai coaching juga akan saya jadwalkan untuk Zoom selanjutnya. Nah, kalau dulu cenderung pembelajarannya klasikal, tetapi kalau saat ini cenderung memperhatikan perkembangan peserta didik. Nah, kita bahas apa sih project based learning yang dimaksudkan ini, apakah seperti project based learning pada umumnya. Nah, untuk project based learning dalam implementasi kurikulum Merdeka ini, di sini intinya melibatkan peserta didik secara aktif untuk memecahkan masalahnya. Ini bisa dilakukan secara individu ataupun berkelompok. Di sini diberi waktu rentang tertentu. Nah, selanjutnya dari proyek tersebut menghasilkan suatu produk yang bisa dipresentasikan kepada orang lain. Nah, di sini untuk penyelesaian tugasnya, kalau secara mandiri, baik secara mandiri maupun kelompok, di sini harus ada perencanaan, penyusunan, hingga pemaparan produk. Nah, peserta didik juga harus bertanggung jawab penuh terhadap proyek yang dihasilkan. Proyek bisa melibatkan teman sebaya, guru, orang tua, ataupun masyarakat. Nah, ini tujuan PBL ini adalah untuk melatih kemampuan berpikir kreatif peserta didik dan juga mengembangkan sikap toleran terhadap kekurangan serta memacu perkembangan gagasan atau ide peserta didik. Next. Nah, dulu kan ada ini ya, ini bidang keahlian yang ada di SMK Kesehatan. Untuk bidang keahlian yang di SMK Kesehatan sekarang namanya Kesehatan dan Pekerjaan Sosial. Mohon maaf saya ngetiknya keliru. Di sini yang benar adalah Kesehatan dan Pekerjaan Sosial. Nah, di sini ada program keahlian. Program keahlian, kalau dulu kan asisten keperawatan gitu ya, di sini berubah menjadi layanan kesehatan. Terus yang selanjutnya yaitu teknologi laboratorium medik, teknologi farmasi, dan pekerjaan sosial. Apa yang tercakup dalam layanan kesehatan? Di sini ada asisten keperawatan dan caregiver. Kalau dulu namanya kan asisten keperawatan saja, akan tetapi sekarang caregiver ditambah dengan namanya asisten keperawatan dan caregiver. Terus ada juga asisten dental, tapi di sini kita tidak menyelenggarakan, kita hanya menyelenggarakan asisten keperawatan dan caregiver. Untuk selanjutnya yaitu asisten TLM-nya, ya, ini asisten teknologi laboratorium medik. Oh ya, namanya sekarang konsentrasi keahlian ya Bapak Ibu. Nah, untuk teknologi farmasi, konsentrasi keahliannya adalah farmasi klinis dan komunitas, serta ada juga farmasi industri. Untuk pekerja sosial, di sini ada konsentrasi keahliannya adalah pekerja sosial. Next, dalam tujuannya, di sini tujuan pendidikan nasional adalah profil pelajar Pancasila, serta standar kompetensi lulus saja. Di sini ada mencakup standar isi, standar proses, dan standar penilaian. Nah, di sini menggunakan pada standar proses ada yang namanya struktur kurikulum, ada yang namanya capaian pembelajaran, ada yang namanya pembelajaran dan asesmen. Di sini terangkum dalam KSOP. Kalau dulu KTSP. Nah, kurikulum Merdeka. Di sini ada beberapa karakteristik dalam kurikulum Merdeka.
pembelajaran berbasis project yang sudah kita bahas di awal tadi. Nah, untuk apa? Untuk pengembangan soft skill dan karakter. Ya, di sini termasuk iman, takwa, akhlak mulia, gotong royong, dan lain sebagainya. Yang kedua, karakteristiknya yaitu fokus pada materi esensial, sehingga ada waktu cukup untuk pembelajaran yang mendalam bagi kompetensi dasar, seperti literasi dan numerasi. Jadi kita memilih materi-materi yang esensial, yang sesuai dengan jurusan yang ada di sekolah kita, ya, yang merupakan yang mendukung antara mata satu dan mata lainnya. Nah, yang ketiga yaitu fleksibilitas bagi guru untuk melakukan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan murid. Ya, di sini kita menegaskan teach at the right level dan melakukan penyesuaian dengan konteks dan muatan lokalnya. Nah, untuk efektivitasnya, di sini arah perubahan kurikulum kita ya, struktur kurikulumnya yang lebih fleksibel dan jam pelajarannya ditargetkan untuk dipenuhi dalam 1 tahun. Ya, fokus pada materi esensial, capaian pembelajaran itu diatur per fase, bukan per tahun. Kalau dulu kan per tahun dikunci, tetapi ini bukan per fase. Memberikan keleluasaan bagi guru untuk menggunakan berbagai perangkat ajar sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Nah, aplikasi yang menyediakan berbagai referensi bagi guru untuk dapat terus mengembangkan praktik mengajar secara mandiri dan berbagi praktik baik. Fase-fase pencapaian pembelajaran. Di sini ada beberapa fase ya. Akan tetapi untuk tingkat SMA, SMK dan SMA ini menggunakan fase E. Akan saya jelaskan pada pertemuan Zoom selanjutnya untuk fase-fase capaian pembelajaran. Dan nanti saya juga akan mengirimkan secara personal untuk capaian pembelajaran masing-masing mapel. Teman-teman yang lain, ini suara saya munculkah? Muncul, Bu. Muncul, Bu. Teman yang nggak muncul suara saya. Next ya, saya lanjutkan. Untuk struktur kurikulum SMK dalam kurikulum Merdeka, di sini untuk pembelajaran agama, di sini ada di kelas 1, 2, dan kelas 3 semester 1. Untuk PPKN juga demikian, Bahasa Indonesia juga demikian. Untuk penjas itu ada di kelas 1 dan kelas 2. Untuk sejarah itu ada di kelas 10 dan kelas 11. Dan untuk seni rupa kepada Pak Bagus, di sini bisa memilih salah satu yang mungkin punya kompetensi lah. Nanti bisa milih seni musik, seni rupa, seni teater, seni tari. Jadi tidak harus diajarkan semua, tetapi kita bisa memilih konsentrasinya yang mana untuk pelajaran seni budaya. Untuk matematika ini nanti akan ada di kelas 10, kelas 11, dan kelas 3 semester 1. Demikian juga untuk pembelajaran bahasa Inggris. Untuk pembelajaran informatika itu juga ada di kelas 10. Nah, kalau dulu ada fisika, kimia, biologi, dan lain sebagainya. Sekarang dijadikan satu, namanya Proyek Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial. Di sini ada di kelas 10. Nah, untuk materi kejuruan, ini ada di kelas 10, 11, dan 12 di semester 1. Nah, untuk kejuaraan ini nanti sesuai dengan konsentrasi keahlian masing-masing. Terus untuk selanjutnya yaitu proyek kreatif dan kewirausahaan. Ya, di sini ada pada kelas 2 dan kelas 3. Terus untuk PKL itu ada di kelas 3. Ini sebenarnya bisa dilaksanakan pada semester 1 atau semester 2. Untuk mata pelajaran pilihan yaitu muatan lokal dan biasanya kita menggunakan mulok bahasa Jawa. Nah, di sini selain ada kelompok A dan kelompok B tadi ya, jadi yang atas namanya kelompok A, kelompok umum, yang bawah namanya kelompok kejuruan. Ya, termasuk bahasa Inggris, informatika, proyek tadi,
mapel kejuruan. Jadi namanya bukan, kalau dulu kan satu-satu, ini sekarang namanya mapel kejuruan. Ada juga yang namanya penguatan profil pelajar Pancasila. Di sini ada pengembangan karakter dan budaya kerja. Ini juga masuk pada jam mapel ya. Di sini apa ya namanya koordinatornya, ada koordinatornya masing-masing ya. Nanti itu diakui sebagai jam pembelajaran. Satu koordinator itu 2 jam pembelajaran, setara dengan 2 jam pembelajaran. Untuk penjelasannya, ya di sini kelompok kejuruan adalah kelompok mata pelajaran yang berfungsi untuk membentuk peserta didik sebagai individu agar memiliki kompetensi sesuai perkembangan dunia kerja dan ilmu pengetahuan, teknologi, serta seni budaya. Nah, untuk informatika itu dirancang sama dengan satuan pendidikan yang lain, tapi dapat dipelajari menyesuaikan terhadap konteks program keahlian yang kita miliki. Untuk mata pelajaran IPAS, ya, IPAS tadi yang proyek IPA tadi, berisi muatan tentang literasi ilmu pengetahuan alam dan sosial yang diformulasikan dalam tema-tema kehidupan yang kontekstual dan aktual. Jadi ini tuh untuk Bu Binti, Bu Riris, Bu Nurul, ini mengenai proyek IPAS-nya, yaitu nanti mencakup pengetahuan alam dan sosial yang diformulasikan dalam tema-tema kehidupan yang kontekstual dan aktual. Untuk mata pelajaran kejuruan yang dipelajari di kelas 10, Bapak Ibu Prodi, nanti merupakan mata pelajaran dasar-dasar program keahlian. Untuk mata pelajaran matematika serta bahasa Inggris di kelas 10 itu berisi materi umum sekaligus untuk mendasari pembelajaran matematika dan bahasa Inggris di kelas 11 dan 12 yang merupakan pendalaman materi secara kontekstual terhadap substansi kejuruan pada masing-masing program keahlian. Nah, mata pelajaran kejuruan yang dipelajari pada kelas 11 dan 12 adalah mata pelajaran atau konsentrasi yang merupakan kelompok unit-unit kompetensi pada program keahlian. Mata program konsentrasi ini bisa dikembangkan oleh prodi masing-masing, program keahlian masing-masing. Jadi nanti Bapak Ibu guru produktif sesuai dengan konsentrasi keahlian masing-masing merembukan kira-kira mata pelajaran yang paling diperlukan itu apa, yang sesuai dengan industri itu apa, yang nanti dipertimbangkan. Untuk selanjutnya, mata pelajaran proyek kreatif dan kewirausahaan merupakan wahana belajar bagi peserta didik untuk mengaktualisasikan dan mengekspresikan kompetensi yang dikuasai pada pembuatan produk, pekerjaan layanan jasa secara kreatif dan bernilai ekonomis. Jadi nanti untuk pengampu PKWU mohon diperhatikan ini. Jadi di sini harus bisa memberikan apa ya, semacam produk atau jasa yang kreatif dan bernilai ekonomis. Mata pelajaran pilihan merupakan pelajaran yang dipilih oleh peserta didik berdasarkan rencana atau passion-nya. Ya, ini mungkin seperti bahasa-bahasa asing dan lain sebagainya, atau mungkin mata pelajaran kejuruan lintas konsentrasi keahlian barangkali dibutuhkan. Untuk selanjutnya yaitu kelompok mata pelajaran kejuruan pada kelas 3 semester 2 itu diisi praktek kerja lapangan. Nah, dengan harapan sebagai wahana pembelajaran di dunia kerja yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk meningkatkan penguasaan kompetensi teknis atau yang dinamakan dengan hard skill sesuai dengan konsentrasi keahlian serta menginternalisasi karakter dan budaya kerja atau soft skill-nya. Untuk selanjutnya, mungkin tadi Bapak Ibu bertanya-tanya bagaimana penguatan profil pelajar Pancasila. Di sini merupakan pengembangan karakter dan budaya kerja adalah satu kesatuan utuh implementasi penguatan profil pelajar Pancasila di SMK. Di sini merupakan wahana kegiatan yang wajib
diikuti oleh peserta didik di luar intrakurikuler, dilaksanakan dalam blok-blok kegiatan secara periodik dan terintegrasi berdasarkan tema-tema proyek profil pelajar Pancasila. Ya. Ini nanti biasanya dalam satu semester itu ada satu proyek. Berarti kalau dalam satu tahun itu minimal untuk SMK itu ada 2 proyek. Untuk pembahasan lebih lanjut akan saya jelaskan di Zoom selanjutnya. Next, muatan kejuruan pada kelas 10. Nah, di sini untuk muatan-muatannya ada 6 jam per minggu atau setara dengan 216 jam per tahun. Nah, isinya apa? Itu merupakan materi dasar-dasar ya kejuruan untuk masing-masing program kalian. Untuk selanjutnya, mata kejuruan yang kedua yaitu jumlah jam per pelajaran dapat ditentukan oleh sekolah sesuai kebutuhan konsentrasi yang dipilih sekolah berdasarkan kesepakatan dengan dunia kerja dan mitra kerja. Terus mata pelajaran dasar kejuruan pada kelas 10 bisa dilaksanakan dalam sistem blok. Untuk muatan kejuruan pada kelas 11 dan 12 itu 15 jam per minggu pada kelas 11 atau setara dengan 540 jam. Nah, di sini ada 17 jam per minggu. Nah, di sini isinya berupa kumpulan mata pelajaran pada program keahlian yang dapat dikembangkan oleh setiap sekolah. Di sini konsentrasinya sesuai dengan studi. Lanjutkan. Mata pelajaran proyek kreatif dan kewirausahaan. Di sini merupakan wahana pembelajaran bagi peserta didik yang tadi ya, untuk mengaktualisasikan tadi kompetensi yang dikuasai yang diharapkan memiliki produk atau layanan jasa yang bernilai kreatif dan yang kreatif dan bernilai ekonomis. Nah, proyek itu bisa berupa produk atau jasa. Nah, pada tahap awal itu bisa dikerjakan dalam bentuk simulasi produk layanan jasa, dan pada tahap selanjutnya itu berupa produk layanan jasa nyata yang bisa dijual dan merupakan proyek pesanan dari masyarakat. Nah, proyek itu dapat berupa satu atau beberapa produk layanan jasa yang dikerjakan oleh satu siswa. Mata pelajaran pilihan, saya kira tadi sudah. Nah, PKL. Kalau PKL itu hampir sama di sini ya dengan yang sudah-sudah, cuman kalau PKL, kalau dulu itu tidak masuk dalam jam pembelajaran, tetapi kalau sekarang masuk jam pembelajaran, yaitu dilaksanakan pada semester 2 kelas 3. Penguatan profil pelajar Pancasila, yang sudah kami jelaskan tadi, merupakan wahana kegiatan bagi peserta didik di luar kegiatan intrakurikuler yang dilaksanakan dalam bentuk proyek atau blok-blok kegiatan. Ya. Nah, untuk implementasi Merdeka, kurikulum Merdeka sendiri, jadi Bapak Ibu, ini ada beberapa referensi ya. Untuk teks mata pelajarannya, ini bisa dilihat di HTTP ini yang sudah saya tuliskan, nanti akan saya share juga. Terus untuk bahan ajar mata pelajaran, ini juga bisa diunduh di http://psmk.net/smkpk/buku. Nah, Bapak Ibu, untuk Bapak Ibu guru semua, sebagai persiapan, ya Bapak Ibu mohon mengakses, ya, aplikasi Merdeka Mengajar. Itu bisa diinstal di HP, atau juga mungkin kalau melalui laptop bisa mengklik tautan ini, http://guru. Di situ ada inovasi-inovasi pembelajaran juga, ada juga materi-materi untuk mempersiapkan penerapan kurikulum Merdeka. Mohon Bapak Ibu untuk mengakses aplikasi Merdeka Mengajar ini, platform Merdeka Mengajar. Teman-teman, mungkin dari sini nanti
nanti untuk komunikasi lebih lanjutnya, nanti bisa kita komunikasikan melalui grup, tapi intinya mohon langkah awal bagi teman-teman, mohon membuka platform Merdeka Mengajar. Di situ ada contoh-contoh penerapan pembelajaran, kayak pembelajaran kurikulum Merdeka juga ya, terus kayak proyek-proyek profil pelajar Pancasila di situ juga ada, mohon dipelajari. Dan nanti saya juga akan menge-share materinya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan mohon dituliskan di situ dan kita akan bahas di grup. Bagi Bapak Ibu yang ingin mungkin lebih mendalami atau belajar lebih, bisa gabung dengan komunitas belajar SMK BIM yang sudah saya share tadi pagi. Jadi di situ kita akan membahas intern bagaimana sih pembelajaran dan sebagainya, dan kita akan belajar bersama-sama. Mungkin itu Bapak Ibu. Kalau ada yang ditanyakan atau tidak? Kalau saat ini belum ada yang ditanyakan, nanti mohon mungkin pertanyaannya bisa ditulis di forum yang sudah disediakan. Mungkin itu ya Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu untuk informasi. Oh iya, insya Allah untuk besok kita ada Zoom capaian pembelajaran. Kita meluangkan waktu sekitar 30 menit untuk pembahasan mengenai capaian pembelajaran. Saya tutup ya Bapak Ibu.